Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kita hari ini akan menyiapkan hati kita memasuki ibadah doa kita. Satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Hari ini kita bersama-sama hadir dalam ibadah doa kita, walaupun masih secara online, tetapi kita percaya tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi dasar kita datang kepada Dia lewat doa kita, bukan hanya sekedar supaya doa kita dijawab, tetapi lebih dari itu Tuhan mengingatkan dari kitab Markus tadi, adakah kita datang dengan segenap kekuatan hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Kita datang karena kita memang mengasihi Tuhan kita yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak berdoa. Siapkan hatimu dan biarkan Roh Kudus memampukan kita menyembah Tuhan pada sore hari ini, sehingga ketika kita berdoa bersama-sama, doa kita boleh sampai di hadapan hadirat-Nya, menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir di setiap langkah hidup kami. Dan tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami barang sekejap pun Tuhan. Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memagari kami dengan kemuliaan-Mu. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan kami, menyerahkan segenap kekuatan kami, menyerahkan segenap akal budi kami, menyerahkan segenap jiwa raga kami, menyerahkan roh kami kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Mari sekali lagi katakan bersama-sama, ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawa
pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuhnya aku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuhnya aku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Karena kami tahu Tuhan, segenap hidup kami ada dalam tangan-Mu. Segenap keberadaan kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kalau sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebab kami percaya hanya Engkau yang sanggup melawat hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup menjawab semua doa kami. Apapun beban kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami. Dan bila hati kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami siap berdoa, karena kami tahu Tuhan Allah bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan menyembuhkanku, dan aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat kami berdoa, kami menerima jawaban yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat sore Ibu Bapak. Kita memasuki jam doa di minggu yang kedua pada sore hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan tetap menolong dan memimpin hidup saudara, memimpin hidup saya, memimpin kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya apa yang kami dengar dari sebagian firman-Mu ini menopang dan menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pimpinan-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam jam doa hari ini kita membahas satu bagian yang penting tentang doa dan persekutuan. Doa dan persekutuan. Mari kita mendengar dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, ayat yang seringkali menjadi nasihat bagi banyak orang untuk tidak melupakan suatu ibadah. Saudara, dari Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini menolong kita berpikir kembali, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca bagian ini, kita belajar bersama-sama tentang 3 hal yang penting dalam hidup ibadah dan doa kita. Yang pertama, saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh saling menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu memang adalah satu hidup harian kita. Tapi sebagai satu kongregasi atau sebagai satu jemaat, ada ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Ibadah kita memang bersifat personal, tapi juga bersifat bersama-sama. Suatu persekutuan orang percaya. Nah saudara, orang Kristen berbakti bersama-sama setiap hari Minggu secara kongregasi. Mengapa demikian ya? Cukup panjang sejarahnya, karena hari Minggu ditetapkan sebagai satu hari di mana kita berhenti dari segala sesuatu dan mengambil waktu untuk bersama-sama jemaat yang lainnya memuji dan membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ayat itu juga menolong kita mengerti, ayat ini menolong kita mengerti bahwa ibadah, setiap hari ibadah adalah hari yang penuh sukacita karena kita bisa berjumpa dengan banyak orang. Memang saudara, kalau kita meneliti kembali ajaran Tuhan Yesus, persekutuan itu memang adalah persekutuan yang diharapkan oleh Tuhan, sesuatu yang lebih berkualitas, sesuatu yang lebih esensial. Contohnya saja Tuhan Yesus mengajar dalam Matius 18 ayat 20 ya. Matius 18 ayat 20 itu bilang begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Anda lihat esensinya apa?
esensinya bukan kerumunan yang besar, tapi juga orang-orang yang sesedikit orang, semakin suatu persekutuan itu efektif. Ya. Ini tidak berarti gereja lebih baik, lebih sedikit kehadirannya, tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan jumlah-jumlah kehadiran, tapi Tuhan ingin mengajar kita masuk ke dalam substansi yang lebih dalam, yaitu suatu persekutuan yang membangun hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama. Nah, bagian ini menolong kita bahwa orang percaya disuruh oleh firman Tuhan ini jangan menjauhkan diri. Betapa pentingnya kita terus-menerus merapatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus bersekutu dalam suatu persekutuan seperti kata Alkitab yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita melihat bagian yang kedua ini, bahwa persekutuan di antara orang-orang percaya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sekerap mungkin. Sekerap mungkin. Kata ayat ini seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kebiasaan tidak semua jelek. Ada orang yang bilang jangan beribadah karena kebiasaan. Mungkin itu benar. Tapi tidak semua kebiasaan jelek, bukan? Ya. Tidak semua kebiasaan berkumpul, kebiasaan bersekutu itu sesuatu yang tidak baik dilakukan. Alkitab mengajar kepada kita itu sesuatu yang baik. Tidak semua tradisi jelek. Ada banyak tradisi-tradisi yang baik yang dikembangkan oleh banyak orang percaya yang memikirkan tentang nilai-nilai dalam sebuah kongregasi, dalam sebuah jemaat, dan menetapkan setiap hari Minggu adalah hari ibadah kita. Itu ada satu kebiasaan yang berbasis pada kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama mengembangkan satu nilai-nilai yang diambil dari firman Tuhan menjadi kebiasaan dalam hidup setiap saudara dan saya. Kita tidak punya waktu misalnya untuk menyelidiki kenapa orang Kristen kalau berdoa lipat tangan, tutup mata. Ada orang yang bertanya kenapa orang Kristen kalau berdoa sambil berlutut. Saudara, itu memang kebiasaan-kebiasaan, satu bentuk-bentuk sikap penghormatan kepada Allah. Saudara dan saya belajar bahwa bagian-bagian dalam persekutuan Kristen itu, dalam doa-doa dalam orang percaya secara kongregasi ada berbagai bentuk dan macamnya. Tetapi kita ingin masuk ke dalam esensi yang lebih penting, bahwa itu adalah satu pembiasaan yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara berhenti melakukan semua kegiatan sepanjang 6 hari engkau bekerja dan hari yang ke-7 engkau harus beristirahat. Ada hari perhentian di mana saudara dan saya merenungkan kembali seluruh hidup saudara dan saya. Bukankah itu satu kebiasaan yang baik? Bapak Ibu, yang Alkitab ini mengajarkan kepada kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Bagian yang ketiga, di dalam satu persekutuan itu adalah persekutuan yang saling menguatkan dan saling menasehati. Bukan satu persekutuan yang membuat seorang menjadi semakin tidak kuat hidupnya. Bukan suatu persekutuan yang membuat seseorang makin lemah, tetapi orang makin kuat, orang makin teguh. Tetapi marilah kita saling menasehati, marilah kita saling menasehati, marilah kita saling meneguhkan, menguatkan, tidak sebaliknya. Saudara, persekutuan Kristen adalah persekutuan yang harusnya memuat hal ini, 3 hal yang penting ini, yaitu suatu persekutuan yang harus sering dilakukan, satu persekutuan yang ditetapkan oleh Tuhan seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, harus kita jalani, dan satu persekutuan yang sifatnya membangun. Hidup saudara dan saya harus dibangun di atas Kristus. Memang waktu saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-18 itu, saudara melihat itu konteksnya sebetulnya tentang menasehati antar sesama saudara, ya, saling menasehati, saling membangun. Ini tidak dapat disebut sebagai suatu ayat yang menjadi dasar tindakan disiplin oleh gereja. Saya bersepakat bahwa tindakan berdisiplin itu adalah satu tindakan yang dilandasi oleh kasih, bukan balas dendam. Jadi waktu kita membaca bagian ini, ayat ini menolong kita bahwa nasihat yang saudara berikan kepada teman saudara, teguran yang kita berikan bukanlah nasihat dan teguran yang menjatuhkan martabat seseorang, tapi teguran dan nasihat yang
membangun dan memulihkan seseorang. Makanya dalam Matius 18 mulai dari ayat yang 15 itu ada, apabila ada seorang yang berbuat dosa, kata Alkitab, tegur dia di bawah 4 mata. Kalau tidak bisa, ya bawa dia kepada penatua jemaat supaya dia ditolong, bukan supaya dia dihakimi, supaya dia ditolong. Kalau dia tidak bisa lagi, ya baru dia diserahkan kepada jemaat yang lebih besar. Saudara, bagian ini menolong kita. Sesungguhnya saudara dan saya diminta oleh firman Tuhan ini mengembangkan kualitas nasihat yang seperti itu, membangun, sifatnya membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita berdoa pada hari ini, satu persekutuan doa yang berkualitas, ada persekutuan doa yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang percaya, dibiasakan dilakukan dan bersifat membangun orang-orang percaya. Jika saudara dan saya dalam situasi di mana kita akan memasuki ibadah dengan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru, saudara dan saya berdoa dengan satu mungkin lebih sedikit jumlah orang nanti yang akan hadir di gereja. Mungkin juga saudara akan berbakti pada hari Minggu tidak langsung sebanyak orang, tapi kita akan melakukannya sedikit demi sedikit secara bertahap. Dalam situasi kita mengadaptasi kebiasaan yang baru ini, prinsipnya tadi saya sudah sampaikan, jangan saudara takut oleh apapun juga, tapi mari kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Memang di zaman Ibrani ditulis, ya, di zaman surat-surat Alkitab ini ditulis, tidak ada online, tidak ada teknologi. Saudara, persekutuan itu dimaksud adalah persekutuan yang bersifat fisik. Apapun yang saudara boleh menafsirkan, tetapi konteks Alkitab ini adalah konteks persekutuan yang bersifat fisik. Terakhir-terakhir ini saya mendengar ada orang yang membuat seminar-seminar tentang pelayanan digital. Jemaat dirubah namanya, tidak lagi sebagai jemaat, tapi sebagai touchscreen. Mungkin Anda tertawa, tapi itu memang benar ya. Para touchscreen yang akan mencet tombol subscribe Anda. Waduh saudara, ya ada orang-orang yang mulai nanti lama-lama segala sesuatu diubah. Saudara, saya lebih mempercayai bahwa ibadah itu sesuatu yang bersifat fisik. Dalam situasi pandemi ini kita bersyukur karena ada teknologi yang membuat ibadah ini seperti ini, virtual. Tapi itu tidak dapat dilakukan selamanya, saudara. Tidak dapat dilakukan selamanya. Ada waktu di mana kongregasi ini harus kembali berkumpul, bersekutu bersama-sama. Saya harap firman Tuhan ini yang sangat jelas harus kita taati, supaya saudara dan saya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling membangun, saling menasihati. Kenapa demikian? Karena waktu hari Tuhan yang mendekat, rupanya kebiasaan beribadah ini pun menjadi ukuran evaluasi daripada firman Tuhan ini mengatakan, mari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Selamat berdoa saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu menguatkan dan memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.